Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matin katsiratin allati biha amalan salihah. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama ini biasa terjadi kesalahan ketika membaca huruf ro yang bertasydid. Kesalahannya ialah karena tidak mentasydidkan huruf ro. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti ini salah ya teman-teman. Yang benar ialah kita mentasydidkan huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu kita perhatikan juga ketika berhenti di akhir ayat, yang mana ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Adapun mad arid lis-sukun itu ialah apabila ada mad tabi'i sesudahnya ada huruf yang dimatikan dikarenakan wakaf, maka panjangnya boleh 2, 4, atau 6. Dan ini harus konsisten ya teman-teman. Kalau mad arid lis-sukun di ayat yang pertama kita baca 4, maka sampai akhir surat kita baca mad arid lis-sukunnya 4 harokat. Nggak boleh seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita baca mad arid lis-sukun di ayat yang pertama 4 harokat, terus di tengah-tengah kita baca mad aridnya itu 2, terus di akhir kita baca 6. Yang seperti ini tidak boleh ya teman-teman. Harus konsisten. Kalau 2 harokat di ayat yang pertama, maka sampai akhir surat kita baca mad arid lis-sukunnya 2 harokat. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di ayat yang kedua ini biasa terjadi kesalahan di 2 tempat. Yang pertama pada kalimat alhamdu. Kesalahannya ialah karena mengganti huruf ha dengan huruf ha. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini salah ya teman-teman. Ini termasuk lahan jali, kesalahan-kesalahan yang merubah arti. Ya. Adapun artinya nanti akan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kehancuran bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Fatal ya teman-teman ya artinya ya. Yang tadinya kita mau memuji Allah, tetapi karena kita mengubah huruf ha dengan huruf ha, malah sebaliknya kita malah mencela Allah. Maka harus berhati-hati ya teman-teman. Adapun kesalahan yang kedua terjadi pada kalimat alamin. Kesalahannya ialah karena mengganti huruf ain dengan huruf hamzah. Contoh,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini juga termasuk kesalahan yang mengubah arti ya teman-teman, lahan jali. Ya, nanti artinya akan seperti ini. Segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang sakit. Ya, artinya akan seperti itu kalau kita mengganti huruf ain dengan hamzah. Baik, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat yang ketiga ini kesalahannya sama seperti di ayat yang pertama tadi, yaitu ketika membaca huruf ra yang bertasydid. Ya. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh ya teman-teman, harus mentasydidkan huruf ra-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Di ayat yang keempat ini biasa terjadi kesalahan ketika menyebutkan huruf dal yang bertasydid. Ya. Kesalahannya ialah karena tidak mentasydidkan huruf dal. Contoh, Maliki yaumiddin. Salah ya teman-teman, yang benar ialah kita mentasydidkan huruf dalnya. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat yang kelima ini biasa terjadi kesalahan di dua tempat. Yang pertama pada kalimat iyyaka. Kesalahannya ialah karena tidak mentasydidkan huruf ya. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Yang seperti ini salah ya teman-teman. Yang benar ialah kita mentasydidkan huruf ya-nya. Iyyaka na'budu. Ada ya, ada dua iyyaka ya teman-teman. Ya, dan ini sama. Harus kita tasydidkan ya-nya. Nah, ini kesalahan yang pertama. Adapun kesalahan yang kedua terjadi pada kalimat na'budu. Kesalahannya ialah karena memanjangkan du-nya. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan ini bukan mat ya teman-teman. Kalau seandainya sesudah huruf dal yang berharokat dhammah ini ada waw sukun, ya maka ada alasan buat kita untuk memanjangkannya. Tetapi karena sesudah dal berharokat dhammah ini tidak ada waw sukun, maka tidak ada alasan buat kita untuk memanjangkannya. Ya. Jadi harus kita baca cepat ya teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di ayat yang ke-6 ini biasa terjadi pada kalimat sirata. Kesalahannya ialah karena mengganti huruf shad dengan huruf sin ataupun shin. Contoh, mengganti dengan huruf sin.
ihdinas siratal mustaqim. Contoh mengganti dengan huruf shin, ihdinas siratal mustaqim. Dan kedua-duanya salah ya teman-teman. Gak boleh kita baca huruf shad dengan huruf sin maupun huruf shin. Harus kita baca dengan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat yang ke-7 ini biasa terjadi kesalahan pada 4 tempat. Yang pertama pada kalimat sirata. Kesalahannya sama seperti di ayat yang ke-6 tadi ya. Ketika membaca huruf shad. Tidak boleh kita ganti dengan huruf sin maupun huruf shin. Adapun kesalahan yang kedua biasa terjadi pada kalimat an'amta. Kesalahannya ialah karena menahan hukum izhar syafawi dan izhar halqi. Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh ditahan ya teman-teman, harus jelas dan cepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun kesalahan yang ketiga biasa terjadi pada kalimat maghdubi. Kesalahannya ialah karena mengqalqalahkan huruf ghain. Huruf ghain ini tidak termasuk huruf qalqalah ya teman-teman. Makanya tidak boleh kita qalqalahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Adapun kesalahan yang keempat biasa terjadi pada kalimat Allin. Kesalahannya ialah karena kurang memanjangkan mad lazim kilmi mutsaqqal. Contoh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu kita ketahui definisi mad lazim kilmi mutsaqqal ini ialah mad tabi'i sesudahnya ada huruf yang bertasydid pada satu kalimat dipanjangkan 6 harokat. Jadi tidak boleh kita baca panjangnya di bawah 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, supaya subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kepada saya, supaya saya lebih semangat untuk mengupdate tutorial-tutorial tahsin berikutnya. Syukron, jazakumullahu khairan jaza buat yang sudah menekan tombol subscribe-nya.